dengan ODGJ? Keseimbangan itu harus banget karena gimana pun kita harus memisahkan antara personality saya dan juga membantu orang. Hai Novi. Hai Gaspar. Nah, sebentar ya, aku mau kasih sembako untuk Bapak. Oke, siap. Oh, oke. Nah, jadi karena Jumat berkah, Bapak semoga berkah dan bermanfaat ya, Pak. Untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih, Bapak. Novi, ini Ya. memang keseharian aktivitas kamu ya, ngebantu sesama gitu ya? Iya, jadi karena Jumat berkah, biasa kita rutin untuk memberikan bantuan berupa sembako dan juga nasi box ke orang-orang yang di jalan. Apa sih momen paling berkesan yang pernah Novi alami selama membantu orang-orang? Semua berkesan, semua punya cerita, tapi jujur Li, aku yang paling berkesan mungkin pada saat ke Riau ya. Kita ke Riau 5 hari 5 malam naik mobil karena itu adalah ODGJ terlantar dan tidak bisa naik pesawat. Jadi ya itu effort banget sih, perjalanan jauh. Gitu. Tapi bagaimana sih kamu menjaga keseimbangan emosional saat menghadapi banyak kasus yang berat, terutama dengan ODGJ? Keseimbangan itu harus banget karena gimana pun kita harus memisahkan antara personality saya dan juga membantu orang. Tapi gimana pun saya selalu berpikir semua orang memiliki story dan pribadi masing-masing. Gimana saya bisa menyeimbangkan ketika membantu orang tersebut sih. Apa motivasi terbesar yang Novi bertahan di jalur meskipun penuh tantangan? Motivasi terbesar sebenarnya simpel aja. Kita hidup di dunia ini cuma sementara, kita kekal dan abadi itu di akhirat. Jadi apapun yang saya lakukan di dunia ini adalah tabungan untuk kita di akhirat kelak. Seperti itu. Ketika Novi menghadapi musibah pribadi, bagaimana caranya menemukan kekuatan untuk tetap membantu orang lain? Ketika kita ada musibah atau cobaan yang kita alami, kita pun tetap harus berpikir kita memiliki tanggung jawab dan konsistensi membantu orang. Karena dari awal saya selalu bilang, 8 tahun saya jadi pramugari, saya resign, saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang. Kita masuk ya. Oh, ini rame Iya, ya? nah ini kita lagi di yayasan, ini adalah anak-anak asuh kami. Oke. Dan kebetulan juga ODGJ-nya beberapa sudah kita pulangkan, ini hanya ada sekitar 2 orang aja. Karena 2 kita orang. ada di mana bantu ODGJ yang punya keluarga kita kembalikan setelah perawatan dan sudah membaik. Atau kalau terlantar kita kasih waktu beberapa bulan dan setelah itu kita kasih ke dinas sosial. Oh, seperti itu. Novi, apa sih pengalaman terberat dalam hidup kamu yang akhirnya membentuk diri Novi menjadi pribadi yang kuat? Yang terberat mungkin perjalanan hidup ketika saya membantu orang. Ada di mana fase ketika kita tidak diterima baik dan dianggap ini hanya sekedar konten atau hanya mencari viral. Dengan berjalannya waktu, ketulusan saya, konsistensi saya membantu orang selama 4 tahun, itu orang bisa menilai sendiri seperti apa. Bahkan kita tidak dikontenin pun atau ada keluarga tidak berkenan, kita tetap membantu orang tersebut. Lalu, bagaimana Novi mendefinisikan kekuatan seseorang perempuan? Mendefinisikan kekuatan seorang perempuan, menurut saya pribadi, perempuan itu tetap harus kuat, apapun itu keadaannya. Karena saya pribadi pun, 4 tahun bukan suatu hal yang mudah membantu orang, banyak rintangan dan cobaan. Tapi saya percaya ketika saya berniat baik, Allah mudahkan niat baik saya. Sebagai perempuan nih, yang concern menolong sesama, pernah nggak disepelekan atau direndahkan orang lain? Sering banget. Karena mungkin menganggapnya adalah hanya perempuan. Terus saya pun kan di sini independen, berdiri sendiri. Banyak hal atau orang, oknum, yang menganggap saya tidak kuat, terus dipandang rendah. Tapi saya buktikan, saya di sini masih berdiri, membantu orang tanpa ada embel-embel atau apapun lah. Namun ketika menghadapi situasi yang sulit nih Nov, apa sih prinsip atau nilai yang selalu kamu pegang teguh untuk tetap tegar? Saya percaya Allah itu pasti akan memberikan ketika ada soal pasti ada jawaban. Begitu juga kehidupan. Apapun ada masalahnya, Allah akan memberikan jawaban tersebut. Oke, jawab cepat Novi. Buat Novi sendiri, memaafkan atau minta maaf? Minta maaf. Membantu tapi dihujat atau diam pura-pura nggak tahu kesulitan orang lain?
Membantu tapi dihujat. Settingan gimmick atau real tapi menyakitkan? Real tapi menyakitkan. Terbuka tapi memicu konflik atau disimpan biar aman? Terbuka tapi ada konflik. Drama atau realita? Realita. Oke. Bagaimana cara menjadi strong woman sih, Nov? Sementara perempuan ini kan kadang dianggap lemah ya. Menjadi strong woman sebenarnya definisinya sulit dijabarkan untuk saya pribadi, tapi intinya kita harus kuat karena kita memiliki tanggung jawab sih, itu aja. Oke, mungkin terakhir, apa sih pesan atau nasihat yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan lain agar mereka juga bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka? Oke, kalau untuk semua perempuan yang nonton tayangan ini pastinya, saya sih hanya bilang tetap kuat, tetap sabar, apapun itu ujiannya, percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap umatnya, apapun itu. Oke, obrolan yang sangat menginspirasi sekali dengan niat dan Thank you, terima prinsipnya, kasih. meski kadang ada aja ujian ya, Nov ya. Betul. Tangguh menjalankan misinya, membantu sesama. Ini dia Strong Woman of the Year 2024 dari Gosport Award. Wow, terima kasih Gosport. Terima kasih atas penghargaannya. Ini jujur nggak pernah nyangka sih dapet ini semua. Saya di sini selalu bilang menunjukkan prestasi bukan sensasi, dan saya tidak mau adanya settingan dalam apapun yang kita lakukan, karena semua yang kita lakukan adalah real. Oke, thank you. Bye, Terima Novi. kasih. Bye-bye, Gosport. Thank you so much.